Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna wal jahiduna 'uluwan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu baina yaday as-sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan pasrah diri, Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita berkumpul bersama merapatkan jiwa dan raga, menengadahkan hati untuk mengharapkan cucuran rahmat ilahi. Pagi ini kita berkumpul bersama, bertakbir bersama untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar dalam hati kita semua senantiasa bertakbir, senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah lah yang Maha Pengasih, Allah lah yang Maha Penyayang, Allah lah yang Maha Perkasa dan yang Maha Bijaksana. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih melekat di benak kita dan masih sedemikian indah nuansanya Ramadan yang baru saja kita tinggalkan, Ramadan yang baru saja kita lewati. Namun kini Ramadan telah kita tinggalkan, Idul Fitri telah menghampiri, hari raya telah menyapa, puasa berganti menjadi berbuka. Maka senantiasa yang harus tersisa dalam diri kita adalah ketakwaan, bukan malah kembali terjerumus ke dalam lubang dosa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melihat fakta dan realita, akhir-akhir ini kita dapati banyak sekali terjadi bencana alam yang silih berganti di seluruh penjuru dunia. Waktu ke waktu sanubari kita dikagetkan dengan terjadinya longsor yang memakan korban jiwa. Hari demi hari pikiran kita disibukkan dengan banjir yang menenggelamkan ribuan jiwa. Minggu berganti bulan, air mata kita dibuat bercucuran dengan virus yang telah memakan ribuan korban jiwa. Seolah-olah kehidupan ini di akhir-akhir ini dipenuhi dengan bencana korban jiwa dan air mata. Seolah-olah kejadian ini mengabarkan kepada kita bahwasannya dunia ini sudah semakin tua dan dunia ini sebentar lagi akan hancur dan binasa. Namun yang jelas dan pasti, kejadian ini semua di samping ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesalahan kita juga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Dan itu memang benar. Karena kelalaian kita, Allah kirimkan longsor agar membangunkan kita dari kelalaian itu. Karena kekhilafan kita, Allah turunkan banjir agar membangunkan kita dari kekhilafan itu. Karena dosa dan maksiat kita, Allah murka terhadap kita. Karena kita berpecah belah, kita menjadi lemah. Karena kita tidak bersatu, Allah murka kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita semua bencana, longsor, banjir, virus yang tak ada hentinya. Ini semua merupakan kesalahan kita sendiri. Kita tidak berintrospeksi diri, kita kurang bertakwa dan kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena dosa dan maksiat kita tersesat dari jalan yang lurus. Karena dosa dan maksiat kita jauh dari hidayah. Dan karena berpecah belah, kita menjadi kaum yang lemah, kita menjadi kaum yang tertindas. Hadirin sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Disadari ataupun tidak, musuh-musuh Islam hari ini sedang merajalela. Mereka sedang tertawa terbahak-bahak melihat kondisi kaum muslimin yang seperti ini. Mereka telah berhasil memerangi kita semua dari seluruh aspek kehidupan. Mereka berhasil menghancurkan ekonomi Islam. Mereka berhasil meruntuhkan peradaban Islam. Mereka berhasil menjauhkan orang Islam dari agamanya sendiri. Sehingga nilai-nilai agama Islam menjadi aneh untuk orang Islam itu sendiri. Orang yang menegakkan syariat disangka radikal dan intoleran. Orang yang mendakwahkan Islam disangka teroris dan disangka menyalahi undang-undang. Orang yang mendakwahkan Islam dicaci, dimaki oleh orang Islam itu sendiri. Bukankah kondisi ini merupakan kondisi yang sangat lemah untuk kaum muslimin? Bukankah kondisi ini merupakan kondisi yang sangat krisis untuk orang muslimin? Maka dari itu, saya mengajak diri pribadi dan jamaah semuanya. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rapatkan barisan kita. Kita adalah kaum yang satu. Kita adalah agama Islam. Agama kita satu dan Tuhan kita satu. Lalu dengan itu semua, alasan apa lagi yang menjadikan kita berpecah belah? Hadirin sidang Jumat, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak diri pribadi dan jamaah, marilah kita sama-sama memperbaiki keadaan ini. Marilah kita memperkuat barisan kita, memperkuat ukhuwah kita, bersatu dalam satu bingkai yang diikat dengan ikatan yang satu, yaitu agama Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu berselisih, lalu Allah menyatukan hati-hati kamu, sehingga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi saudara, sedangkan ketika itu kalian semua berada di tepi jurang neraka. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat ini kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan lagi, hari ini kita sedang bergembira ria bersama. Kita berkumpul bersama, kita bertakbir bersama. Kita berkumpul di suatu majlis yang mulia, dicucuri oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang bergembira hadirin. Tapi di belahan bumi Palestina, saudara-saudara kita sedang ditindas dan dianiaya. Mereka tidak bisa merasakan apa yang sedang kita rasakan. Lalu dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, alasan apa lagi untuk kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga selama kalian tidak beriman kepada Allah. Dan kalian tidak bisa disebut orang yang beriman kepada Allah kecuali kalian saling mencintai satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, dan saling menolong satu sama lain. Dan ingatlah, jika kalian tidak saling mencintai, tidak saling menolong, dan tidak saling membantu, maka sebentar lagi kalian akan hancur dan binasa. Wahai kaum muslimin, suatu bangsa tidak akan hancur oleh senjata dan tentara, tetapi suatu bangsa akan hancur manakala hubungan di antara mereka rusak dan manakala mereka terjatuh ke dalam kesesatan, terjatuh ke dalam pertikaian dan perselisihan. Saat ini musuh-musuh Islam sedang berusaha sekeras-kerasnya dan tiada henti untuk memecah belah barisan kita. Mereka menggunakan berbagai cara agar kita terpecah belah, agar kita berselisih, agar kita membenci satu sama lain, dan agar kita saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Dan ternyata hadirin, mereka berhasil melakukan itu. Mereka berhasil dan mereka sukses dengan targetnya. Toh buktinya kita hari ini terpecah belah. Kita hari ini bercerai-berai. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan dari kita bangga dengan golongannya sendiri. Suatu golongan menyalahkan golongan yang lain. Suatu golongan mengkafirkan yang lainnya, merasa dia yang paling benar dan merasa bahwa surga diciptakan untuk golongannya sendiri. Padahal kiblatnya satu, kitabnya satu, Qur'annya satu, nabinya satu, dan Tuhannya pun satu. Namun karena kita kurang berjamaah, kita kurang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita terjerumus kepada jurang perpecahan dan pertikaian dengan sesama. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan semua ini, marilah kita sadar. Marilah kita kembali kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril yang dibemban oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu jalan kecuali jalan Islam. Tidak ada jalan yang lain kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Seberapa pertikaian kita, seberapa jauh kita tersesat, seberapa jauh kita menyeleweng dari jalan kebenaran, ketika kita mau pulang ke jalan yang benar, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, menjaga kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa yang telah kita lakukan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum min sa'iri dzanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwa fillah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan berbekalah, dan ingat, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, sebagaimana yang Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa iyyakumullah. Khatib mengajak dan mewasiatkan khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk semuanya. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kokohkan tali persaudaraan kita. Mari kita eratkan ukhuwah kita. Mari kita bersatu padu. Mari kita berjuang bersama. Mari kita saling bantu. Mari kita saling menyayangi satu sama lainnya. Karena apa? Karena ini adalah hakikat kita. Kita itu adalah kaum yang satu, kaum yang bersatu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah satu.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak boleh berpecah belah. Karena itu, ketika ada seseorang ataupun ada kelompok ataupun individualisme di antara kita bertikai, berpecah belah, maka yang lainnya harus bersegera untuk mendamaikannya, untuk menyelesaikan perkaranya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Perumpamaan seorang mukmin dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling memperkokoh satu sama lain. Pondasi memperkokoh yang atasnya dan yang lainnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Biarlah suku dan bahasa kita berbeda, tetapi agama kita tetap sama. Biarlah partai dan ormas kita berbeda, tapi akidah kita tetap sama. Biarlah seragam dan bendera kita berbeda, tapi Tuhan kita tetap sama. Dan biarlah ras dan warna kulit berbeda, tapi kiblat kita tetap sama. Dan disadari ataupun tidak, memang kita itu lahir dari perbedaan. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi dan ada yang pendek. Kita semua terlahir dari perbedaan. Kita semua terlahir dari organisasi yang berbeda. Kita terlahir dari bendera yang berbeda. Di antara kita mungkin ada yang dari Nahdlatul Ulama, di antara kita mungkin ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Persis, JAT, JAD dan yang lainnya. Tetapi ingat, semua itu tidak boleh menjadikan kita berpecah belah dan saling menyalahkan satu sama lainnya. Karena letak kemuliaan kita bukan pada ormas, letak kemuliaan kita bukan pada partai, letak kemuliaan kita bukan pada bendera, dan letak kemuliaan kita bukan pada bangsa dan negara. Tetapi ingatlah, letak kemuliaan kita ada pada satu ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pada satu ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Letak kemuliaan kita semua ada di dalam agama Islam. Barang siapa yang memeluk agama Islam dengan erat-erat, maka ia telah mulia. Dan barang siapa yang melepaskan agama Islam, barang siapa yang mengacuhkan agama Islam, dan barang siapa yang jauh dari agama Islam, maka ingatlah itu adalah orang yang tidak mulia, artinya orang yang celaka dan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, suatu saat beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa mahmab tagoinal izzah adallanallah. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Quran. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan kita tidak berpecah belah, dengan kita tidak saling berselisih, dan dengan kita tidak saling menyalahkan satu sama lainnya. Kita adalah kaum yang mulia dengan Islam. Kita adalah kaum yang mulia dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan di selain agama Islam, maka ia akan binasa dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan. Maka sekali lagi saya ingatkan dan saya tekankan kepada jamaah semuanya, letak kemuliaan kita berada pada agama Islam. Perbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki persaudaraan kita sesama kaum muslimin, perbaiki barisan kita, perbaiki ukhuwah Islamiyah kita. Mari kita bersatu padu, mari kita bertakbir bersama di tempat ini, dan mari kita saling silaturahmi satu sama lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh wabah yang telah Allah turunkan, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala bahaya yang mengancam kita semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan
seluruh dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang tertindas dan sedang dianiaya oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Zionis dan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal المؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا عزيز يا غفار يا قوي يا عزيز اللهم نشكو إليك يا الله. اللهم إنا عبدك وبنو عبدك وبنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجِ المؤمنين في فلسطين اللهم أنجِ المؤمنين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم انصرهم نصرا معزرا. اللهم ارحمنا وارحمهم اللهم ارحمنا وارحمهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى يا الله يا أرحم الراحمين. يا الله يا ربنا هذا دعاؤنا فاستجب كما أمرتنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شر